Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our video with me Ayulandari dan Reni Septiani. So, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Idrisi. So, kali ini saya dan rekan saya Reni Septiani akan membahas pentingnya pendidikan sebagai faktor penghambat terjadinya kejahatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur. Di materi kami sebelumnya, kami sudah membahas sedikit terkait narasi kami. Jadi ini kami collab narasi kami ketika Reni membahas tindak kejahatan pidana anak di bawah umur, sedangkan saya akan membahas pentingnya peran pendidikan dalam mengatasi tindak kejahatan anak di bawah umur. Kepada Reni. Jadi, berdasarkan data OBH atau Organisasi Bantuan Hukum yang dihimpun oleh BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Negara selama periode 2020 sampai 2022, itu terdapat sekitar 2.304 kasus yang dilakukan anak di bawah umur yang mencakup pencurian, narkoba, penganiayaan, penggunaan senjata tajam, pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh membuat BPHN melakukan pembinaan hukum ke sekolah-sekolah dengan menggandeng ribuan advokat dan paralegal untuk melakukan penyuluhan. Tapi nggak tahu, saya belum cross check ulang itu terjadi atau enggaknya. Nah, dan ada salah satu contoh kasus yang dilakukan anak di bawah umur itu ada kasus di Jakarta Timur, Ciracas. Itu anak SMP cabuli anak TK. Anak SMP itu sekitar usia 14 tahun dan anak TK-nya sekitar 5 tahun. Dan itu tuh sebenarnya kronologinya itu agak aneh ya. Itulah, kita nggak tahu pikiran manusia ya. Jadi anak itu cuma main ya di belakang rumahnya, dan kebetulan si pelaku itu lagi mancing di belakang rumah. Dan dia tiba-tiba nggak tahu aja, kepikiran aja gitu, langsung kepikiran untuk melakukan nyabulin anak itu, dan dia ngancem anak itu supaya nggak laporin ke ibunya dengan ancaman dia bakal nonjok anak itu kalau dia melakukan hal itu ke ibunya. Nah, jadi itu kayak, terus gimana dia bisa ketahuan? Itu soalnya ada salah satu saksi yang memvideokan itu, yang videokan dari jauh, dari dia dicabuli atau gimana? Iya, dari dia dicabuli, dari dia diteriaki sih, kayak dia anak itu tuh disuruh dipanggil gitu, kayak halo sini gitu. Nah, dipanggil, anak itu nurut, jadilah hal tersebut. Sekali itu sih. Yang kedua itu ada penganiayaan anak di bawah umur di Malang, pengeroyokan gitu. Jadi itu tuh kayak pelaku itu tuh nggak tahu motifnya apa, cuma itu tuh nggak cuma penganiayaan aja, tapi pelecehan juga yang dirasakan oleh korban gitu. Jadi nggak tahu, belum cross check ini, tapi umumnya kayak gitulah, nggak ada motifnya. Gitu. Sangat-sangat tinggi sekali ya. Tapi Reni, menurut saya hal-hal tersebut itu memiliki faktor kenapa dia melakukan hal tersebut gitu maksudnya. Contohnya kurangnya pendidikan, mungkin dari faktor kemiskinan, ya hal-hal semacam itulah. Menurut saya tindak pidana apalagi di bawah umur kan pasti sangat berpengaruh pada pentingnya pendidikan. Mungkin mereka tahu pentingnya pendidikan tapi nggak sadar akan hal tersebut. Yang saya bilang tadi, faktornya ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal, mungkin anak itu kurangnya ya, ini ada faktor internal. Faktor internal mungkin salah satunya adalah ketidaktarikan individu terhadap dunia pendidikan. Karena dia nggak sibuk dengan dunia pendidikan, jadi dia berpikir konyol dan melakukan hal tindak pidana itu tadi, mencabuli orang, ngeroyok
keyakinan orang, segala macam. Kenapa dia nggak tertarik sama dunia pendidikan? Saya akan membahas sedikit dari ini. Mungkin salah satunya adalah tertanam statement bahwa kamu kalau sekolah, kamu kalau belajar, kamu harus menjadi yang sempurna. Kamu harus mendapatkan ranking 1. Kamu harus aktif di segala bla 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 bla. Padahal inti dasar dari kita belajar, dari kita berkeinginan untuk berpendidikan tinggi, itu bukan itu, teman-teman. Cukup belajar untuk diri kalian sendiri, itu saja sudah cukup gitu, maksud saya. Untuk diri mereka sendiri, belajar itu untuk diri mereka sendiri, tidak perlu aktif segala macam lah, yang penting untuk diri kamu sendiri dulu. Karena tertanam statement yang seperti itu, jadi mereka beranggapan bahwa mereka tidak mampu menggapai hal-hal tersebut. Jadi mereka merasa kayak udahlah, males, ngapain sekolah, yang ada ngabisin duit orang tua segala macam, ilmu nggak masuk segala macam, seperti itu. Ya, meskipun banyak anak-anak yang orang tuanya mampu menyekolahkan mereka tinggi-tinggi, tapi kalau dari diri anaknya sendiri nggak mau, ya kita bisa apa kan? Kita nggak bisa memaksa, seperti itu. Seperti itu sih, Reni. Itu tadi faktor internal ya, Faktor dari internal. diri sendiri. Nah, yang akan saya bahas juga itu ada dari faktor eksternal ya, terutama dari lingkungan utama anak, yaitu orang tua yuk. Nah, orang tua ini berperan utama dan penting banget untuk pertumbuhan karakter anak. Nah, jadi orang tua itu memang nggak mudah ya. Segala tindakan anak itu berpengaruh terhadap gimana keadaan dia di rumah. Iya, bener banget. Dan itu jadi tanggung jawab besar orang tua ya. Nah, orang tua itu kan adalah sekolah pertama anak ya. Untuk kasus-kasus kayak gini tuh kadang patut dipertanyakan gitu loh. Kemana peran orang tuanya gitu ya. Kayak mereka itu tuh harusnya orang tua itu menyanggupi hak anak, segalanya, fasilitas, pendidikan, segala macamnya, supaya anak itu ngerasa terpenuhi. Jika hak anak sudah terpenuhi, maka anak itu pun tanpa diberitahu, tanpa dikomando pun bakal tahu kewajibannya apa, yaitu nurut sama orang tua gitu ya. Hak anak itu bukan cuma pendidikan aja sih, pendidikan moral, agama, kasih sayang, itu perlu banget, apalagi untuk masa-masa remaja ya. Iya benar. Umur dari bulan-bulan belum bisa menentukan keputusan gitu. Jadi orang tua itu berperan penting dalam support system dalam kehidupan anak ya. Karena balik lagi, anak itu kan nggak tahu bakal dilahirkan dari orang tua seperti apa, keluarga apa. Dan peran orang tua itu harus tahu, karena anak itu nggak tahu kan dilahirkan bakal di mana. Jadi kita yang ngambil tanggung jawab besar itu dan tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya. Orang tua itu juga, orang tua harus milih lingkungan untuk anaknya gitu. Jadi dengan itulah bisa membentuk karakter anak, pola pikir anak yang berkualitas gitu. Saya setuju sih sama statement kamu terkait faktor eksternal, yakni peran orang tua dalam mendidik anak. Karena benar kata kamu tadi, sekolah pertama kita itu ya memang di rumah, orang tua kita, emak bapak kita inilah yang ngajarin kita apapun itu. Jadi bisa jadi orang-orang yang melakukan hal-hal negatif di luar sana kecenderungan memiliki nggak bagus gitu loh, di dalam rumahnya aja berantakan, apalagi gimana dia keluar gitu sih. Juga yuk ada faktor eksternal lain itu kayak faktor ekonomi. Oh ya benar, itu faktor banget sih. Jadi banyak orang-orang tua yang malah anaknya itu masih sekecil itu dieksploitasi untuk kerja, yang sebenarnya di masa-masa itu tuh tempat dia eksplor, main, belajar banyak hal seharusnya. Tapi karena faktor ekonomi orang tua begitu, jadi anak-anaknya juga ikut merasakan susah gitu loh. Jadi nggak bisa,
Kalau orang tua yang benar kan nggak mungkin kan bakal Nggak kayak mungkin. gitu kan. Nggak tega nggak tega. lah. Gitu. Orang tua yang kayak gitu tuh berarti nggak tahu ya, maksudnya sedih banget gitu loh. Jadi dia dipaksakan dewasanya nggak sesuai umurnya ya. Iya, nggak sesuai Pola umur. pikirnya nggak sesuai. Entah kalau dia malah jadi karakter yang baik karena dorongan faktor-faktor kayak gitu. Iya. Kalau misalnya jadi sisi yang jahat, Nah ya kayak Lucu, kasus tadi kan contohnya contohnya kayak itulah. Apa lingkungan yang negatif segala macam, itu, waduh, nambah. merugikan orang lain loh kayak Bener gitu banget. tuh, ngeroyokin orang, nyabulin anak orang, kayak gitu. Kalau kamu bilang faktor ekonomi, mungkin itu menjadi salah satu penghambat juga sih mengapa mereka tidak bisa berpendidikan tinggi. Bener banget. Mereka tertarik, ada Reni, beberapa orang yang mereka tertarik, mereka minat, Niat. tapi terhalang sama ekonomi. Ya, kayak kata kamu tadi, dia ngebantu orang tuanya kerja segala macam, padahal di umur segitu dia harusnya explore, dia harusnya belajar segala macam. Buat para orang tua ya, jangan pernah ngomong gitu lagi ke anak kalian, maksudnya disuruh-suruh kerja segala macam kalau memang belum umurnya, masih di bawah umur, mereka tuh masih pengen belajar segala macam. Karena sekarang banyak banget program-program beasiswa yang dikeluarin sama pemerintah. Contohnya kayak bantuan KIP kuliah, KIP nggak cuma kuliah aja sih, ada KIP untuk sekolah lah, bantuan sekolah, PIP contohnya. PIP segala macam. Daftarkanlah diri anak-anak kalian supaya anak kalian bisa sekolah gratis gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan disuruh kerja dulu kalau masih di bawah umur, karena ya itu tadi, nanti dia maksudnya dia kenal sama dunia yang negatif karena dia belum bisa memilih, labil itu tadi Reni. Belum bisa mana. Dia belum bisa milih mana yang baik, mana yang benar untuk dia. Yang penting dia asik aja sama dunia dia sendiri kan. Enak kalau dia nggak ngerugiin orang lain. Kalau dia ngerugiin orang lain, orang tua juga yang susah. Juga yuk. Kalau mau jadi orang tua itu nggak mudah. Kadang kalau orang kaya nih ya, ada kata-kata gitu. Orang kaya kalau gabutnya dia pasti golf, ya kan, olahraga. Tapi kalau miskin ini pasti gabutnya ngapain? Ya buat anak, ngapain lagi? Kan itu gak bagus banget. Mereka nggak bisa kayak milih, ngambil keputusan yang tepat gitu. Udah tahu miskin, udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, bukannya kerja malah buat anak. Itu kayak, itu mind blowing. Terus anak-anaknya dia nggak tahu gimana cara ngidupin. Iya. Ujung-ujungnya anak-anaknya lagi yang disuruh dia kerja. Nanti udah gede disuruh jadi investasi orang tuanya. Nah, suruh nanggungin hidup orang tuanya. Padahal mah sebenarnya anak yang baik ya, anak yang sudah terpenuhi haknya tadi, nggak perlu disuruh kayak gitu, pasti udah ngerasa berjasa banget orang tua saya ini. Nggak perlu disuruh, kan ada tuh orang tuanya, kamu itu tuh milik saya selamanya, pokoknya kamu saya bergantung hidup sama kamu, kayak gitu. Iya. Orang tuanya harus jadi beban lagi untuk anaknya. Iya. Sedangkan anaknya juga masih berjuang atas hidupnya sendiri gitu kan. Kayak aduh, kompleks banget ya masalahnya tuh, kayak pusing banget sebenarnya kalau ngomongin hal ini. Jadi Reni, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya pendidikan dalam pembentukan moral dan etika seorang anak sangat berpengaruh gitu loh sama lingkungannya segala macam. Pendidikan juga sebagai faktor penghambat terjadinya kejahatan, tindak pidana, apalagi yang dilakukan sama anak yang di bawah umur. Seharusnya mereka tidak berpikir ke arah sana. Kalau mereka sibuk belajar, kalau mereka ya memiliki lingkungan yang baik, kayak kata kamu tadi, pengaruh orang tuanya seperti itu. Ada tambahan? Tentu ada. Kejahatan anak ini kan tentu bisa ya dicegah dan diminimalisirkan, kayak kata kamu tadi, dari pendidikan. Iya. Dan memang manusia itu nggak 100% baik. Iya. Pasti ada sisi bahayanya. Tapi dengan akal lah,
kejahatan itu bisa dicegah. Akal yang diisi ilmu, Iya. diisi pendidikan moral, agama, dan lain-lain itu bisa menghalau lah keliaran berpikir manusia dan tindakannya itu agar bisa dihalau gitu. Iya. Dengan akal, dengan pikiran, dengan pendidikan, dengan faktor-faktor banyak lah yang Iya. kompleks itu tadi. Yang sudah kita jelasin Iya. tadi. Apalagi anak loh, anak kan masih umur segitulah. Iya. Jadi masih bisa kita kontrol Iya benar-benar. pikiran, tindakannya supaya jadi manusia yang berkualitas. Gitu kira-kira. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan sekalian pembahasan dan penjelasan dari saya dan Reni. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian dan bisa menjadi reminder bagi kalian semua untuk jadi orang berpendidikan tinggi tanpa batas. Jangan sia-siakan kesempatan, hidup kalian cuma sekali. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi gitu kan. Gitu sih. Ada kata-kata lagi Reni? Closingan kita? Segitulah kira-kira. Segitu dulu ya teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bila fisabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.